keterbukaan semua terbuka. Transaksi Bitcoin sehari yang diperjualbelikan 1 juta sampai 1,5 juta Bitcoin yang dijualbelikan setiap hari. Oleh siapa? Oleh 25 juta trader atau pedagangnya. Jadi kalau harga pengen mahal nggak cuma barang langka, tapi barangnya harus diperdagangkan. Semakin banyak orang yang dagang, makin mahal barang, benar nggak? Nah, jadi nanti kita kasih tahu kenapa mahal harganya. Karena banyaknya trader. Kemudian dari blok interval ini segi teknologi. Kalau udah bicara ini mau panjang 24 jam ngobrol sama saya nanti saya jelasin. Nggak mungkin dijelasin sekarang. Intinya teknologi Goldcoin lebih kencang daripada teknologi Bitcoin. 5 kali lipat lebih kencang dari segi transaksi. Saya transfer ke abang misalkan 2 detik langsung masuk. 2 detik saja. Kalau Bitcoin bisa dicoba. Paling itu 10 detikan, bahkan ada yang 1 menit, bahkan ada yang 1 jam. Tergantung. 2 hari, 3 hari. Nah, bahkan ada yang 2 hari, 3 hari baru masuk. Tergantung exchangernya juga kadang. Kalau ini 2 detik langsung masuk, Pak. Jadi beli barang, dapat koin. Paham ya? Paham sampai di sini Bapak Ibu? Karena kita harus punya pemahaman yang sama nih. Ini asetnya digital. Namanya Goldcoin, ada Bitcoin. Dia digital, nggak kelihatan barangnya. Tapi dia punya harga karena dia aset digital yang sudah diakui dunia. Paham ya? Nah, saya lanjut aja karena nggak usah terlalu berpanjang-panjang di sini. Nah, sekarang saya tanya. Lalu gimana caranya menaikkan harga Goldcoin ini yang harganya sekarang 100 perak ke harga 15 juta dalam waktu 3 tahun? Ada yang tahu caranya? Belum. Gimana caranya? Nambang paling. Nambang nggak akan naikkan harga, Bos. Oh, enggak ya? Nggak akan naikkan harga. Sekarang Goldcoin pun tetap nambang tapi harga nggak naik-naik juga. Diperdagangkan. Diperdagangkan, bisa jadi betul. Ada lagi yang lain? Trading. Betul, ditradingkan, diperjualbelikan. Betul. Jadi bisa nggak Pak? Goldcoin ini harganya besok 15 juta, bisa. Gimana caranya? Kasih saya 1 juta orang yang pengen jual beliin. Orang yang pengen beli dan pengen jual. Misalkan nih, sekarang Mas beli 100 perak. Nggak mungkin dong Mas mau jual lagi 100 perak ke orang. Nggak mau. Minimal 20 perak lah untung. Dijual ke Bapak 120 perak. Untung 20 perak ya. Betul. Bapak juga begitu. Nggak mau pasti jual 120. Pengen 140. Terus saja ke orang 1 juta. Maka harganya langsung 20 juta. Itulah kenapa Bitcoin harganya 270 juta. Penambangnya berapa? Peredarnya berapa? 25 juta seluruh dunia. 10 perak aja Pak mereka ambil untung. 10 perak ya, sekali transaksi 10 perak. Itu udah 250 juta rupiah harganya. Apalagi 20 perak mereka ambil untung satu trader. Satu trader ngambil untung 20 perak. Udah 500 juta harga Bitcoin hari ini. Paham? Jadi yang membuat dia mahal bukanlah ditambang atau bahan terbatas, tapi diperdagangkan, itu yang membuat dia mahal. Jadi Bapak Ibu join nanti di sini, semua akan saya ajarkan jadi penambangnya, jadi tradernya, jadi penjual dan pembelinya. Jadi nggak cuma sekedar beli, tapi bisa menjualnya. Dan kami pun langsung siap beli, karena cuma 2 detik langsung masuk duit cash and carry. Jadi nanti kalau harga Goldcoin nanti ya Pak, ya kita lihat 3 tahun ke depan, sudah $1.000 per koin, langsung datang ke saya langsung beli. $1.000 kan 15 juta, cash and carry ya, kasih 1 ke saya 15 juta saya transfer. Kenapa? Kita langsung siap jadi penampung utama. Kenapa? Karena perusahaan kita sekarang sudah punya 2 juta koin. Dan kita akan create market. Bagaimana dari 2 juta koin ini harga market global bisa melambung tinggi, $1.000 dalam waktu 3 tahun. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Nanti kita akan diskusi tanya jawab kenapa-kenapanya. Ya, saya lanjut lagi. Jadi visi kita di perusahaan ini, Goldcoin bukan punya perusahaan, ingat ya. Goldcoin bukan punya perusahaan. Goldcoin ini punya semua member yang mendownload, karena ini nggak ada yang punya Goldcoin. Kalau masih ada yang punya, berarti masih bisa diatur. Yang namanya cryptocurrency atau keuangan global itu keuangan tidak bisa diatur oleh satupun pemilik. Paham ya? Ingat, jadi kalau ada yang bilang pemiliknya siapa? Saya pemiliknya. Berarti itu koin diatur sama dia. Paham ya? Kayak Bitcoin kan nggak ada pemiliknya, maka nggak ada yang bisa atur. Termasuk Goldcoin nggak ada pemiliknya. Nggak ada pemiliknya. Jadi siapa yang download di handphone dia punya 1 Goldcoin dan harganya $1.000. Dia menyepakati harga $1.000 itu untuk harga di pasaran, contoh begitu. Dialah pemiliknya. Benar nggak? Kan kalau ada di wallet Anda, kenapa bisa ada di wallet handphone Anda Goldcoin itu? Berarti kan Anda pernah beli, benar nggak? Kalau Anda beli kan Anda yang punya. Sampai kapanpun itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tetap Anda yang punya. Nggak ada yang bisa kendalikan. Itulah namanya decentralized economy. Nggak ada satupun lembaga keuangan di dunia yang bisa mengendalikan. Kayak Bitcoin itulah. Kalau bank, kita transfer uang ke bank, itu kan bank, lembaga pengendalinya itu bank. Kalau teknologi blockchain, cryptocurrency ini open ledger, akuntansi terbuka.
Saya transfer ke ibu, bapak tahu apa yang saya transfer ke ibu. Iya. Bapak transfer ke bapak, seluruh ruangan ini tahu, gitu loh. History. Historinya ada, walaupun memang tidak disebutkan namanya, tapi ada histori transaksinya ada. Semakin banyak transaksi itu yang membuat bloknya semakin panjang, sehingga nambangnya makin berat, makin susah. Paham? Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sini akan dijadikan seorang trader cryptocurrency bersertifikat internasional. Tepuk tangan dulu dong. Itu tujuan utamanya itu ya. Ingat tujuan utamanya. Setelah jadi trader apa yang dilakukan? Ada proyek nih, nggak cuma gold coin loh ya, ingat nih. Nggak cuma gold coin nih kita bisa jadikan harganya melambung tinggi. Bisa aja nanti misalkan namanya siapa Mas? Saya Tommy. Tommy, misalkan Tommy Coin kita bikin misalkan. Bisa aja Tommy Coin itu karena kita udah trader semua 1 juta orang, gampang itu harga naik di pasar. Sekarang Bapak kalau bikin koin-koinan 15 menit saya bikinin jadi. Tapi pertanyaannya gimana orang mau beli? Kan itu. Kenapa orang harus beli koinnya Bapak daripada gold coin atau Bitcoin? Kan itu. Kalau gold coin ini kita ciptakan memang untuk membantu orang paham tentang dunia kripto digital. Dunia keuangan digital lah kasarnya. Jadi kalau udah ngerti, oh ini adalah masa depan keuangan. Dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini adalah 10% dari warga sedunia yang kenal tentang cryptocurrency. Sama aja ini dengan Bapak Ibu kenal internet tahun 1990. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini baru dan ini adalah dunia masa depan. Ini adalah dunia masa depan. Nah sekarang kita bicara gimana naikin tadi harganya 1 juta. Saya next saja nih. Ini nanti. Gimana nih caranya naikin dari harga 100 perak ke 20 juta? Gimana caranya? Kasih kita 1 juta downloader ya. 1 juta downloader. Ini maaf nih saya ini dulu sebentar. Ini ada ininya. Bagaimana cara mendapatkan 1 juta orang? Bapak Ibu ada yang tahu cara mendapatkan 1 juta orang? Promosi, betul. Apalagi caranya? Memberikan informasi. Memberikan informasi, apalagi? Yang lain? Edukasi seperti ini ya. Iya. Presentasi seperti ini. Sekarang anggap kita punya modal 50 miliar rupiah. Sama-sama punya modal 50 miliar rupiah, betul nggak? Kalau 50 miliar rupiah, ya, sekarang Bapak Ibu kalau mau iklan secara konvensional, iklannya di mana? Di TV, YouTube. di sosmed ya, YouTube, Instagram, semuanya lah Bapak Ibu ngiklan, mana nggak? Kenapa? Supaya orang tahu, bener nggak? Supaya orang tadi kita bicara konvensional dulu nih, konvensional. Secara ya perusahaan-perusahaan besar itu main lah. Kemudian product knowledge dengan iklan-iklan itu kira-kira orang ngerti nggak tentang gold coin ini? Belum tentu. Belum tentu, cuma 2% Bapak Ibu. Kenapa? Orang cuma iklan, gambar, video, ayo download gold coin, ayo download, kan itu doang. Lalu apa benefit saya download? Apa benefit saya beli ini aset? Kan gitu. Paling 2% yang tahu. Kemudian duplikasinya itu cuma 0,1%. 0,1%. Karena nggak mungkin Bang Tommy nih tahu tentang gold coin via iklan dari RCTI. Nggak mungkin dia ngasih tahu temannya, apa untungnya juga buat dia? Benar nggak? Nggak ada untungnya. Kemudian dari segi downloader, kalau dapatnya itu kalau dengan kondisi begini cuma sekitar 50.000 downloader. Kenapa datangnya 50.000 Pak? Ini nanti analisa marketing panjang lagi nih ngebahasnya gitu loh. Dengan duit 20 miliar, iklan di TV, barangnya gold coin nih. Barangnya gold coin nih. Diiklanin di TV, produk knowledge-nya cuma 2%, duplikasi 0,1 akan dapat downloader aplikasi kita tuh 50.000. Duit 50 miliar nih. Yang kita butuh berapa downloader untuk naikin harganya? 1 juta. Ya kan berarti user acquisition atau biaya kita mendapatkan satu orang customer itu untuk download via iklan 1 juta rupiah per user. Kita ngiklan nih, Bapak Ibu lihat iklan kartu kredit, iklan BCA di TV, lalu Bapak Ibu download tuh BCA. Itu nama user acquisition. Baru akuisisi ya, baru download aja itu. Baru ngedownload aja kita udah keluar uang 1 juta satu orang. Paham? Itu namanya user acquisition, belum user activation. Nah, activation itu gimana nih? Bisa dapat, bisa beli. Itu baru activation. Ini baru user acquisition aja. Iklan-iklan itu kan ada parameternya. Berapa user acquisition saya akan dapat dengan saya keluar uang 50 miliar. Saya butuh 1 juta download. Berarti kalau saya dapatnya cuma 50.000, tambah aja nolnya 3 lagi. 50 juta. Iya kan? Jadi kita bisa dapat mungkin 5 triliun saya harus keluar uang untuk dapetin 1
juta. 1 juta orang. Karena kalau 1 juta kali 1 juta berapa? 1 triliun. Betul nggak? 1 juta kali 1 juta jadi 1 triliun, saya harus keluarin uang supaya saya bisa dapat 1 juta downloader. Paham sampai di sini, Pak? Paham. Karena kalau nggak paham fondasi dasarnya ini nggak akan paham nanti yang apa yang kita jelaskan ke depan. Jadi kita tempuh cara kedua. Ada cara network namanya, Pak. Cara yang Bapak Ibu mungkin udah tahu network ya, share networking, bisnis networking. Jadi ini network ini hanya untuk mempermudah kita menjelaskan tentang Goldcoin gitu loh, supaya dia download dan aktif menggunakan. Namanya network. Modal sama 50 miliar. Kalau tadi iklannya di TV, sekarang iklannya lewat Bapak Ibu nih, lewat leader. Lewat orang langsung saya iklan nih, kayak saya sekarang saya iklan lewat Bapak Ibu. Kalau nanti ini laku Bapak Ibu jual, Bapak Ibu dapat bonus. Paham ya? Paham sampai di sini? Nah, kalau ke leader kira-kira produk knowledge-nya 100% nggak? Pasti 100%. Karena kalau nggak tahu bisa nanya. Betul. Kalau di iklan saya nggak tahu kemana saya harus bertanya, kan nggak dikasih tahu. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian duplikasinya kira-kira tinggi nggak? Tinggi 100%. Saya jelaskan ke ibu rekomendasi ke orang, jelaskan ke orang, kan duplikasi namanya. Orang si B menjelaskan si C menjelaskan si D, makanya itu bakal cepat banget itu. Duplikasi namanya, duplikasi knowledge, ya duplikasi knowledge, pengetahuan yang dikasih tahu ke orang. Paham sampai di sini? Maka kita bisa dapat duit dengan duit 50 miliar akan dapat 1 juta user. Kenapa user acquisition-nya jadi murah meriah 50.000 per orang? Kenapa? Lewat orang, ngejelasinnya lewat orang gitu loh, paham ya? Nah inilah yang kita lakukan sekarang di perusahaan. Jadi networknya ini kita buat untuk menaikkan harga koin, paham ya? Bukan untuk cari duit di networknya. Tapi kalaupun main serius, fokus di networknya juga luar biasa uangnya. Tapi ini sejauh ini aja dulu, udah paham ya Pak? Perusahaan cuma punya modal 50M Pak, tapi kita mau dapat 1 juta orang Pak, kan gitu. Kalau kita konvensional cuma dapat 50.000 Pak, dan itu pun belum tentu akan duplikasi. Tapi kalau di sini Pak, 50M dapat 1 juta orang pasti gulung Pak duplikasinya. 1 juta ke 2 juta, 2 juta ke 4 juta, terus gitu seterusnya. Sampai ya kalau satu orang megang satu koin 72 juta Pak target kita. Paham sampai di sini ya? Jadi ini konsep dasarnya yang harus sama-sama paham, termasuk para leader nih. Ini kunci dasarnya nih. Jadi kita bukan bikin networknya karena bikin-bikin aja, bukan, tapi untuk menduplikasi dan lebih cepat berkembangnya. Setelah Bapak Ibu udah punya sertifikat dari kita, sertifikat kripto profesional, Pak saya boleh nggak buka usaha sendiri atas nama, saya mau buka kripto, Mas Tommy ini misalkan. Seorang kripto trader profesional bersertifikat termuda di Indonesia, contohnya begitu. Dia buka kelas, bayar 500.000 sama beliau. Ya oke-oke aja. Karena itu kan Bapak Ibu beli. Bapak Ibu join di sini kan diajarin jadi trader dan bersertifikat. Ada nanti trainingnya, ujiannya ada. Paham ya? Sertifikat itu Bapak pegang, itu sertifikat dari Amerika loh keluarnya. Ya nanti Bapak Ibu bisa jalan di Indonesia ini untuk jadi kripto trader profesional. Nggak cuma Goldcoin dong Pak bisa saya tradingin. Ya enggak lah, orang kripto trader semua kripto bisa di tradingin. Mau Goldcoin, mau Bitcoin, mau Ethereum, mau Forex, mau apa. Tapi kalau Forex itu dasarnya kita tahu, tapi dia bukan kripto. Tapi pasti bisa Forex. Mau saham di bursa efek pasti bisa. Karena fundamentalnya sama Pak. Trading itu apa sih? Beli saat murah, jual saat tinggi kan gitu. 80% kerjaan trader tuh nunggu Pak. Mantau. Beli, udah tungguin aja kapan nih naik kan gitu. Iya. Paham kan? Memang gitu, tanya aja kalau ada Bapak Ibu saudara-saudara yang trading kerjanya di bursa efek atau jadi pialang saham, kerjanya begitu. Betul. Beli murah, jual saat mahal. Nah menunggu dia mahal itu nunggu aja gitu nih, kan naik, dibikinlah isu, dibikin pengalian isu, ya kan? Akhirnya saham naik. Kenapa? Kayak contoh Bio Farma, Kimia Farma, cuan kemarin 400%. Kenapa? Ada vaksin COVID dia bikin, maka harga sahamnya naik. Otomatis keuntungan perusahaan meningkat kan? Betul. Jutaan vaksin loh dia cetak. Jadi dengan kabar itu naik saham dia sama kayak gini. Nah itu nanti